Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Semangat pagi guys. Aku pagi-pagi digawe mumet karo kulkasku tiba wis gak dingin. Mungkin udah beberapa hari ya, jadi aku baru sadar dan akhirnya semuanya jatuh ke bawah dan Mas Teh pagi-pagi harus olahraga. Niatnya sudah selesai, tinggal syuting. Air di mana-mana guys. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hikmahnya adalah Mas T harus olahraga lewat bersihin kulkas itu. Tapi musibahnya kulkas sembuh, penyebabnya apa ini? Freone kok enggak apa jenenge? Nyala tapi nggak dingin. Siapa tuh ada yang tahu, tulis di kolom komentar atau DM Mas T ya. Soalnya kulkasnya baru 1 tahun kayaknya deh, baru pindah di sini. Terus gak urip meneh. Hidup posisinya ada ada tapi nggak dingin. Ada yang tahu tipsnya? Ayo DM Mas T ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam teman-teman. Selamat bergabung, salam jumpa untuk yang baru pertama kali nonton, salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang kembali tentunya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Terima kasih banyak selalu menunggu videonya Mas T. Terima kasih juga untuk yang sudah support subscribe. Yang belum, ayo support Mas T dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Selalu ketemu dengan Mas T yang akan insya Allah hadir setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Apalagi kalau free mungkin bisa setiap hari kayak biasanya. Cuman sekarang lagi banyak tamu Mas Tulus itu. Dari luar negeri sampai lokal-lokal pada ke Jakarta. Jadi Mas Tulus bagi-bagi waktu dan masih harus kerja juga. Jadi ya mohon dimaklumi, kalau kangen ya ditahan dulu aja. Pokoknya insya Allah Selasa, Kamis, dan Sabtu Mas Tulus akan siapkan video terus buat teman-teman ya. Terima kasih banyak. Yang sudah absen-absen terima kasih. Yang sudah nyawer-nyawer juga terima kasih. Mbak Aksina Ros itu selalu di setiap videoku disawer ya. Semoga bertukar dengan keberkahan. Mohon maaf untuk yang komen-komen tidak bisa saya jawab satu-satu ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Yang suka silahkan ditonton. Yang tidak suka silahkan di skip saja. Nggih. Matur nuwun. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang sedang punya masalah semoga juga cepat selesai. Wah kok 2 kali doanya. Ya mudah-mudahan jadi masalahnya cepat selesai 2 kali. Amin. Terus yang sedang punya tanggungan hutang piutang semoga ndang lunas hutangi. Yang mungkin sekarang kurang baik keadaannya, keuangannya, rumah tangganya, masalah apapun itu, semoga Allah rubah menjadi baik sesuai dengan harapan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat Oren. Masio, ternyata kemarin relate ya pas Mas Tulus bilang
habis liburan, habis pulang kampung, habis apa ya, semua orang juga merasakan itu dan ya defisit itu pasti ada. Namanya pulang kampung, wis toh. Teman-teman yang ngalamin pulang kampung apa liburan gue duit piro ae panggantek. Jadi yang kemarin kan kita niatnya untuk membahagiakan diri, untuk sedekah sama keluarga, sama badan kita. Insya Allah ada gantinya. Jadi harus semangat ya. Allah pasti ganti. Allah pasti tukar dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Amin. Semangat, semangat, semangat ya. Apa yang mau dibahas hari ini Mas Tulus? Hari ini di hari Selasa ya. Sorry. Hari Kamis. Hari Kamis tanggal 16 Januari 2024, 2025. Nah, ini juga suka banyak yang ngomong kemarin. Aku beberapa kali emang salah sebut ya 2024, 2024. Tapi kalau sudah hitung sebelum syuting itu Mas Tulus selalu survei dulu. Mas Tulus itu sebelum syuting harus cross check dulu. Jadi kalau kalian bilang takutnya salah hitung. Kalau pas ngitungan Mas Tulus 2025 ya. Jadi Mas Tulus itu sebelum syuting sudah cross check, sudah dihitung, pas syuting sudah tinggal menyampaikan saja. Jadi kalau kalian takut saya salah itu enggak, karena 2025 dengan 2024 itu beda. 2024 itu basah, 2025 itu kering, sudah jelas nyatanya. Jadi saya nggak mungkin salah. Kalau teman-teman melihat saya salah sebut, ya saya kan manusia biasa, suka salah ya. Kalau jenengan bilang nanti salah hitung, nggak mungkin. Karena sebelum syuting Mas Tulus sudah hitung. Ngaten nggih? Oke, terima kasih. Di video hari ini, saya akan bahas terkait dengan gempa yang terjadi di Pacitan dan juga Jogja yang terjadi secara unda-undi. Unda-undi itu bahasa Inggris ya, artinya saling susul menyusul. Bahasa Inggris itu unda-undi. Inggris ngendi kuwi? Mbak Asri unda-undi bahasa Inggris ngendi, Mas? Iso nih. Jadi yang mau kita bahas itu ya teman-teman. Satu-satu ya saudaraku. Banyak banget Mas bahas ini. Bahkan ada satu orang tuh ngirim, Mas ini bahas, ini bahas, ini bahas. Malah ada yang langsung to the point nanya, Mas ini apa? Jadi aku nggak bisa jadi seperti yang kalian mau ya teman-teman. Pokoknya Mas Tulus usahakan satu-satu. Syaratnya sabar. Jadi di hari ini kita akan bahas, aku mau melihat intuisi gempa yang terjadi di Pacitan sama Jogja. Sebenarnya gempa itu kan beberapa kali terjadi, bahkan sampai 13, 14, 15 kemarin pun masih ada gempa-gempa susulan di Bantul dengan skala yang kecil sebetulnya. Tetapi yang paling menarik menurut saya yang bagian unda-undi tersebut yang saling susul-menyusul dari tanggal 11 sampai 12 dari magnitudonya itu menurut saya sangat menarik. Apa menariknya nanti kita hitung lebih detail ya. Sebelumnya saudara-saudaraku orang-orang baik Mas Tulus mau ngalap berkah lagi. Semoga Allah izinkan. Insya Allah kalau tidak salah kemarin Mas Tulus ngobrol sama tim tanggal 31 Januari 2025 untuk sedekah nasi box kita. Jadi masih panjang sekali. Kemarin di tanggal 10 kita sudah update sudah 1,6. Nanti tanggal 20 kita update mudah-mudahan sudah di nominal 5 juta bahkan. Amin ya Allah. Jadi Mas Tulus mau ngalah berkah, minta doa teman-teman. Waktunya masih panjang, masih jauh. Semoga Allah izinkan cukup sedekah nasi box kita. Amin. Semoga Allah izinkan ada sedekah nasi box kita. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Mas Tulus kula ajeng bantu pripun caranya. Silahkan cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Riamto. Transfernya minimal Rp12.000. Selebihnya saluwihe terserah jenengan. Mau berapapun boleh. Mau banyak, mau sedikit, mau dicukupkan pun silahkan kalau jenengan kerso ya. Terima kasih matur sembah nuwun yang sudah bantu sedekah. Mas Tulus doakan semoga Gusti Allah berkahi sedekahnya, berkahi usahanya, badannya, keluarganya, dan segala sesuatunya Allah jadikan berkah. Amin. Kemudian semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin. Hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya Allah tukar dengan tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih. Rodok melankolis yo rek, aku ki mulai kampung eneng wae iki perkorone. Lah mulai kampung teko ngomong apa-apane rusak dadi rodok yo. Lah yo jenenge
Aku nggak bilang lah ya, kalian yang pulang kampung lah pokoknya ngerasain. By the way, teman-teman yang pesan minyak bidara, insya Allah hari ini semua saya kirim ya teman-teman. Jadi kemarin juga ada beberapa yang sudah coba untuk saya pick up sebetulnya. Tetapi ternyata barangnya sampainya sore banget, sudah jam 6 sore. Pas maghrib baru sampai. Jadi baru hari ini Mas Tulus pick up semua yang sudah pesan ya. Mohon ditunggu maksimal jam 3 sore Mas Tulus akan WhatsApp. Mas Tulus akan update untuk nomor resinya nggih. Ngaten nggih teman-teman nggih. Matur sembah nuwun. Yang mau pesan silakan tonton video packingnya dulu, pahami dulu manfaat fungsinya. Mau buat rukiah, tempat, usaha, yang sepi dagangannya, mau untuk anak yang maaf nakal atau bandel, kemudian untuk rukiah mandiri, menghilangkan energi buruk dalam tubuh kita boleh ya. Tonton video packingnya dulu biar paham fungsi manfaat cara pakainya. Setelah itu langsung pesan ke WhatsApp di 0857, sebutkan nama alamat lengkap kode pos RT RW-nya. Jangan lupa nomor HP dan juga namanya kalau bisa yang familiar, kemudian nomor HP-nya bisa dihubungi nggih. Oke, matur sembah nuwun, Gusti Allah berkahi, mudah-mudahan Allah ijabah jadi doa, obat atau minyak bidara yang jenengan kersake tadi atau yang jenengan pesan jadi obat. Amin 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 ya robbal alamin. Matur nuwun. Terima kasih banyak ya. 11 Januari 2025 di wilayah Pacitan, Jawa Timur itu ada gempa tektonik yang terjadi di pukul 14.25 lewat 10 waktu Indonesia bagian Barat berpusat di Laut Pacitan ya. Dan gempanya bermagnitudo 4,9 itu tanggal 11. Kemudian di tanggal 12 Januari 2025 ada sebuah gempa juga yang terjadi di wilayah Bantul, Yogyakarta. Dan terjadi dengan magnitudo di 4,4 berpusat di wilayah Laut Bantul, Yogyakarta juga. Dan terjadi tepatnya di wilayah Yogyakarta pada pukul 9 lewat 52 waktu Indonesia bagian Barat ya. Gempa ini yang saya baca dari info yang saya terima, di Pacitan gempa, Jogja merasakan. Di Jogja gempa, Pacitan juga merasakan dengan pusat yang sama. Sebenarnya beberapa kali masih ada pengulangan, tetapi Mas Tulus lumayan tertarik dengan tanggal terjadinya dan juga magnitudonya, yaitu 11 dan 12 Januari 2025, kemudian dengan magnitudonya 4,9 dan juga 4,4. Ini bagi saya lumayan menarik, jadi harus saya bahas. Oke, kita lihat intuisinya Mas Tulus. Sebenarnya beberapa kali juga saya menyampaikan saya oleng sejak saya pulang dari kampung. Saya sudah sampaikan juga sama teman-teman. Terus aku juga kaget pas aku dikirimi video sama teman-teman yang aku menyatakan kalau bagian tengah Jawa Tengah, di video itu saya sedikit menyenggol kata-kata yang teman-teman crop kemudian kirim ke saya itu, Jawa bagian tengah harus waspada, diawali dari pinggiran. Dan ini juga ada dari ujung istilahnya. Aku juga lumayan kaget ketika di video yang mana aku juga lupa, tapi di situ aku nyeletuk kalau Jawa Tengah memang mau ada guncangan dan seterusnya. Ini hal yang nggak aku sengaja sebetulnya. Jadi memang aku yang ngomong baik sesuai dengan instingku, dengan firasatku. Bukan berarti aku orang yang bisa tahu lebih dulu. Ndak, Mas Tulus tuh ndak tahu. Mas Tulus ini ngitung. Jadi Mas Tulus juga bisa salah ya. Nah kebetulan pas di video itu di crop sama teman-teman dikirim ke aku. Salah satu teman kirim, nih Mas Tulus pernah bilang kalau tengah begini-begini. Videonya bahkan aku yang ngomong sendiri. Aku aja kaget, itu akukah yang ngomong? Adakah yang tahu apa Mas Tulus pernah ngomong kalau tengah mau ada gempa dan diawali dari pinggir dulu? Itu beberapa kali di-share sama aku. Ada 2 orang yang share dan aku juga lumayan kaget. Bahkan di menit kesekian Mas Tulus, dan itu agak lumayan mengkagetkan sih buat saya. Nah, dari intuisi ini apa yang paling pengen bikin Mas Tulus menarik untuk dibahas? Yang paling menarik adalah angka magnitudonya, yaitu 49 dan juga 44. 11 Januari 2025 di 49, 12 Januari 2025 di 4,4.
Dua-duanya merupakan simbol keras sekali di mana kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Biasanya ketika ada musibah dengan simbol seperti ini hanya awal saja, masih ada potensi yang lebih besar. Sama halnya ketika orang tua kita mengingatkan kita untuk lebih hati-hati. Empat-empat itu diartikan sebagai angka warning dari leluhur, dari alam, dari Tuhan, simbol warning dari orang tua ke anak, kakak ke adik. Intinya adalah orang yang lebih di derajatnya daripada kita yang memberikan warning kepada kita. Termasuk simbol manunggaling kawula Gusti, alias kita harus saling bahu-membahu, saling bersinergi, mendekatkan diri kepada Tuhan, menjaga alam, bersinergi juga dengan alam, kemudian dengan manusia-manusia yang lain. Nah, 4,4 itu double power, 4,9. Ini lumayan menarik ya, di tanggal 11-nya 4,9. Di tanggal 12-nya 4,4. 4,9 itu peringatan yang keras. Kemudian 4,4 peringatan yang kedua kali dan dengan kerasnya. Jadi setelah diperingatkan keras, diperingatkan double power di angka 44 di tanggal 12 Januari 2025. Ini merupakan 2 poin yang aku nggak tahu apakah memang ini sama-sama bersinergi atas izin Allah, tapi poinnya adalah memang dari apa yang saya hitung ini merupakan satu hal yang saling berkaitan satu sama lain. Karena dari yang saya baca, gempa di Pacitan sampai ke Jogja, gempa yang di Jogja juga terasa sampai Pacitan. Meskipun dari beberapa kejadian ini saya nggak mendapatkan info ada kerusakan atau bahkan memicu tsunami, malah yang terpicu tsunami itu gempa yang terjadi di Jepang ya. Setelah kejadian tersebut, kita bahas next video aja ya teman-teman. Oke, biar lebih detail lagi nantinya. Nah, dari poin-poin yang saya baca ini ada sebuah peringatan disampaikan leluhur kita, Tuhan kita, kemudian orang tua kita bahwa ada sesuatu yang harus kita kembalikan. Artinya keimanan kita, pendekatan diri kepada Tuhan, kemudian cara kita saling menghargai semua makhluk, alam, dan segala sesuatunya itu lumayan kuat. Berarti memang ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Nah, kalau simbol manunggaling kawula Gusti di angka 4 itu Mas Tulus sampaikan, ini juga sebetulnya simbol yang disampaikan alam atau masyarakat atau kita terhadap pemerintah, atau karena ini simbol kekuasaan juga, teman-teman. Jadi mungkin ada kebijakan yang memberatkan, kebijakan yang tidak sesuai dengan kita. Artinya mungkin kita dulu terlalu berharap dengan pilihan kita, berharap nanti begini, berharap nanti begitu. Ternyata kebijakannya ternyata malah begitu ya. Kita berharapnya begini, pemerintah kita ternyata yang baru malah begitu. Mungkin agak sedikit mengecewakan. Nah, ini simbol itu juga muncul ya, Sere. Gatel mripatku rek. Simbol itu muncul teman-teman di balik angka 4-nya. Jadi ada yang disampaikan juga untuk pemerintah, teguran untuk pemerintah. Bisa diartikan dari Tuhan, dari alam, juga bisa juga disimbolkan bahwa kita sedang tidak suka, atau bukan tidak suka, benci banget, enggak, kurang suka dengan kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah. Ini lumayan kuat ya poinnya ya. Jadi sesuatu yang kita tuh kayak disuruh sholat, suruh ibadah, suruh berbuat baik, suruh mendekatkan diri kepada Tuhan, rukun sama sesama manusia, kemudian menjaga alam, jangan merusak alam, melestarikan tradisi budaya, menjaga apa yang leluhur kita tanamkan, ya kan? Jadi memang ini satu hal yang mungkin sudah dilupakan di Indonesia karena banyak orang-orang yang justru saling menghujat satu sama lain, kemudian mereka tidak suka dari asalnya dari mana, kemudian tidak menjaga, bahkan dibenci malah kadang-kadang. Ada juga tradisi yang diobrak-abrik, ini juga hal yang sudah bukan sesuatu yang umum lagi gitu loh. Jadi ada tradisi budaya daerah, nggak dari Jawa aja, dari semua daerah, terkadang-kadang dikontaminasi dengan alkohol, dengan istilah itu kayak sesuatu yang sudah tidak dengan pakemnya, sesuatu yang sudah keluar dari jalur pakemnya. Ini juga merupakan simbol sesuatu yang misalnya harus diperbaiki. Contoh simpelnya, saya pernah melihat sebuah pementasan, saya nggak sebutkan apa,
Terus saya melihat banyak orang-orang yang menari di situ, tetapi justru menarinya agak erotis, satu. Yang kedua, mereka mengkonsumsi minuman keras. Ini juga bukan salah satu contoh yang baik, di mana tradisi itu tidak digunakan untuk itu gitu loh. Kalau sekedar, sorry, saya bukan tipikal orang yang anti ya, maksudnya untuk teman-teman yang saya minum alkohol Mas Tulus karena di agama saya nggak dilarang. Artinya memang ada keyakinan yang mungkin memang justru tidak tidak mengharamkan alkohol. Kalau yang muslim sudah pasti. Tetapi saya nggak mau di sini dianggap cuci tangan, kemudian cari aman. Tetapi sekali lagi saya nggak mau di garis bawah itu. Tapi sekali lagi ya, ini sebuah hal. Kalau sekedar diminum dengan alasan tertentu untuk kesehatan misalnya, alkohol itu kan ada manfaatnya juga. Jadi kemudian digunakan sebagai manfaat saja. Saya minum cuma untuk happy, hanya sesaat dan tidak berlebihan. Jadi menurut aku ya fine-fine aja selama di agama kamu nggak dilarang. Sorry, ini keyakinan lain selain muslim ya. Tapi kalau memang sampai diminum terus minuman yang oplosan segala macam dan malah cuma jadi keributan, jadi mudorot, ya menurut aku nggak usah. Sayang gitu loh ada tradisi-tradisi seperti itu. Ini muncul soalnya kuat teman-teman. Jadi selain yang diperingatkan alam ini terkait dengan kedekatan kita kepada Tuhan, ada warning yang disampaikan juga terkait dengan kebudayaan tradisi yang sudah keluar dari pakemnya. Itu yang disampaikan. Dan ini bukan rahasia umum bahwa kesenian-kesenian tradisional itu sudah banyak dikontaminasi. Oke, berkolaborasi dengan kreasi kesenian yang sekarang dicampur dengan yang lain-lain. Tapi dicampur dengan minuman keras yang tidak seharusnya itu menurut aku tidak sih. Kecuali bagi mereka yang diperbolehkan, ya monggo ya. Atau memang mereka mengkonsumsi buat ngangetin doang kok Mas. Lagian saya keyakinan saya nggak melarang. Nah itu juga silahkan hak masing-masing. Karena itu kan bagi mereka nggak apa-apa gitu. Cuma ya kalau sudah berlebihan bagi saya harus ada yang diregulasi sih, harus ada regulasi juga bahwa aku yakin kok masih ada orang yang menjalankan kesenian tradisi tapi dengan pakem yang betul-betul pakem ya. Kemudian dengan pakem yang asli tidak keluar dari jalurnya. Contohnya almarhum Ki Seno Nugroho itu wayang kulitnya masih benar-benar klasik, tidak pakai elektron, tidak pakai organ dan seterusnya. Ini salah satu contoh. Terus Sindene juga jogetnya juga tidak terlalu gimana. Selain wayang kulit masih banyak banget yang kita tahu banyak yang di luar jalur atau pakem. Nah ini Mas Tulus tertariknya di situ, memang menarik di situ. Jadi ada pesan di mana kita mewarisi warisan leluhur tapi nggak kita jaga. Seakan-akan simbolnya seperti itu. Itu dari magnitudonya ya. Kita masih melihat tanda itu. Nah kalau kita baca melalui angka 11-12 Januari 2025 Mas Tulus. Apa poin yang bisa kita sampaikan? Sorry, kalau di awal saya sampaikan berarti kalau ada warning, mau ada sesuatu dong dalam tanda kutip dibaca lewat magnitudonya tadi. Jawaban saya di angka 11-12 betul. Masih ada kemungkinan kejadian gempa dengan skala yang cukup besar. Bahkan jujur, saya pribadi juga disebut megatrust lah segala macam yang besar-besar itu ada kemungkinan di 2025 loh teman-teman. Kalau dihitung lewat angka. Sekali lagi hitungan saya lewat angka saya bisa salah. Jadi di sisi lain ada memang poin-poin yang harus kita artinya kita sharing juga, kita saring dengan sesuatu yang kita ukur tapi memang kemungkinan besarnya itu masih ada. Apalagi kita baca dari angka 11-12 Januari 2025. Poin terbesar untuk mengangkat atau mengarah ke skalanya lebih besar dari 4,9 itu sangat ada ketika saya baca melalui angkanya. Jadi ini menurut saya menarik gitu loh. Di satu sisi ada pesan untuk kita mendekatkan kepada Tuhan, menjaga tradisi, mengembalikan fungsinya sesuai dengan pakemnya. Di sisi lain juga ada warning yang disampaikan bahwa ini masih ada kemungkinan besar, masih ada kemungkinan dan di tempat yang sama loh. Hati-hati ya, Pacitan Jogja aku masih kasih warning hati-hati. Kenapa? Karena 11-12 itu simbol kenaikannya ada di wilayah yang sama, meluasnya juga ada. Jadi dua hal yang harus kita waspadai, terjadi di tempat yang sama atau geser di tempat yang berikutnya. Ini salah satu yang saya baca paling kuat, jadi makanya Mas Tulus tertarik membahas ini. Kemudian simbol angkanya ini juga melambangkan bahwa ada banyaknya
korban atau dalam tanda kutip tumbal di sini yang akan menjadi korban di balik musibah-musibah yang terjadi dikarenakan atau diakibatkan karena adanya gempa. Ini salah satu poin yang saya baca, saudaraku. Jadi harus hati-hati kalau memang tempat kita rawan bencana, kita juga harus sadar diri untuk mitigasi mandiri, kemudian sadar juga bahwa oke, kita harus standby dengan apa yang disampaikan BPBD, Basarnas untuk memberikan informasi bahwa oke, mungkin di sini akan terjadi gempa dan seterusnya. Mitigasinya seperti apa, kita harus aware soal itu. Jadi harus hati-hati ya. Dan 11-12 ini merupakan sebuah penukaran atau pertukaran antara dari yang darat menuju ke laut, laut menuju yang darat. Jadi kalau misalnya ada yang laut kembali menjadi daratan, kemudian laut menjadi darat menjadi lautan, pertukaran itu muncul lumayan kuat di angka 11 dan juga 12 Januari 2025. Itu yang saya baca, selain dengan korban yang cukup banyak. Lalu kalau dibaca dari angkanya Mas Tulus, elemennya apa saja selain gempa? Poin utama atau yang dominan adalah gempa. Yang kedua adalah kecelakaan di darat. Ini harus hati-hati. Kecelakaan di darat ya saudaraku, dan juga kecelakaan di laut atau di air. Yang paling kuat masih dengan poin yang sama, kecelakaan di darat. Dengan korban yang cukup banyak, dengan kendaraan yang tidak sedikit. Kalau dibaca seperti ular ya, jadi mungkin akan beruntun, jadi mungkin akan panjang. Seperti itu. Hal terakhir yang aku sampaikan dari hitungan-hitungan angka yang aku baca ketika aku kombinasikan, semuanya terjadi ketika di angka-angka yang dominan menurut saya sebuah peringatan besar di sini. Jadi harapannya Mas T, ini bukan untuk dipercaya, yang suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip, tapi untuk jadi bahan kehati-hatian. Yang terakhir yang paling dominan adalah di sini ada simbol mati dan hidup. Sorry saya harus sampaikan. Jadi akan banyak sekali orang-orang yang nekat melakukan tindakan pembenahan terhadap orang-orang di sekitarnya ketika dia sedang merasa tidak suka dengan apa yang orang lain lakukan. Artinya mungkin akan banyak kasus pembenahan yang dilakukan oleh orang terdekat. Misalnya tindakan kejahatan dan seterusnya. Jadi aku harap untuk hati-hati juga, untuk lebih aware juga dengan kasus kriminal yang mungkin banyak sekali kasus-kasus yang nggak terangkat karena memang terjadi di daerah, tapi kita juga harus waspada bahwa kita juga bisa jadi korban. Makanya kita harus tetap hati-hati dalam menjaga lisan, kemudian dalam berbicara, jangan merendahkan siapapun. Kita boleh naik, tapi jangan nginjak siapapun buat naik. Intinya itu ya. Semoga ngerti dengan yang Mas Tulus sampaikan. Mas Tulus minta maaf kalau penyampaiannya mungkin terkesan berbelit-belit atau tidak suka dengan cara saya menyampaikan, saya minta maaf ya. Kalau memang teman-teman suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip saja. Kekurangan itu milik saya, kesempurnaan milik Allah SWT. Terima kasih. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Kalian yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen duwe kendaraan, pengen punya rumah, pengen punya usaha. Amin. Mas Teh doakan hajatnya Mas Teh, juga teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin ya Allah. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Kalian yang sedang berintis usaha saya doakan semoga usahanya lancar, berkah, yang dagang laris manis. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi ingin memperbaiki segala sesuatu yang sedang kurang baik, saya doakan semoga segera Allah berikan jalan sehingga menjadi lebih baik lagi. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Atur sembah nuwun teman-teman, tugasku masih ada, aku masih belum masak ini pagi ini. Jadi terima kasih. Video ini mungkin akan tayang tanggal 16, nanti Mas Tulus akan langsung edit, langsung Mas Tulus tayangkan hari ini ya. Oke, terima kasih, semoga suka. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Semangat.
Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.